بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Al-Mukarramun wal-Mukhtaраmun, para alim, para ulama yang kami taati fatwa-fatwanya. Yang terhormat segenap keluarga besar Pondok Pesantren Putra Khadijah Surabaya, para wali santri, para santri, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan kita keseharian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan sehat, diberikan afiat, dan dijauhkan dari segala macam bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ngaji online pada hari ini kita melanjutkan ngaji kitab hadis Arba'in Nawawiyah, hadis ke-25. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkirim doa kepada Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, wa khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila Al-Imam An-Nawawi wa ila jami'i asatidina wa muallimina syai'ulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله
ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahul Muslim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ke-25 ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar. Sahabat Abi Dzar ini adalah salah satu sahabat yang luar biasa. Beliau memiliki nama asli Jundub bin Junadah. Abu Dzar itu adalah nama kunyahnya, nama julukannya. Bapak Dzar, bapaknya Dzar Al-Ghifari, dari bangsa Ghifar, dari suku Ghifar, salah satu suku Arab yang ada pada saat itu, di mana suku Ghifar ini adalah salah satu suku yang sangat kuat, suku yang pemberani dan terkenal tidak masalah dalam hal melakukan perjalanan dalam jangka waktu yang lama maupun dalam jarak yang begitu jauh. Sampai suatu ketika Abu Dzar itu jalan seorang diri dari tempatnya yang jauh menuju ke kota Madinah, menuju ke kota Mekkah pada saat itu, mencari sosok Muhammad Al-Amin yang sudah mulai banyak digunjing, yang sudah mulai banyak dibicarakan oleh para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar, para masyarakat di kota Mekkah pada saat itu. Sampailah dia masuk ke kota Mekkah sambil dia seolah-olah seperti orang biasa menyamar, sambil mendengarkan gunjingan-gunjingan orang lain, penjelasan-penjelasan atau apa yang dibicarakan orang lain tentang Nabi Muhammad. Akhirnya sampai dia menemukan petunjuk di mana rumahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sangat tahu bahwa saat itu ketika dia tujuannya untuk mencari rumah Nabi Muhammad diketahui oleh orang-orang Arab penduduk Mekkah pada saat itu, pasti dia akan dianiaya atau bahkan dibunuh pada saat itu. Sampailah ia ke rumah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Nabi Muhammad untuk membacakan syair-syairnya. Sahabat Abu Dzar ini menganggap perkataan Nabi Muhammad itu awalnya, karena orang tidak tahu pada saat itu adalah zaman jahiliyah, mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu bukan wahyu, bukan firman Allah, tapi sebuah gubahan-gubahan syair dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menjawab, itu bukan gubahan syair, tapi itu adalah merupakan kalamullah, itu adalah merupakan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian Abu Dzar ini, Jundub bin Junadah ini, akhirnya mengucapkan syahadat di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Ghifar, termasuk Abu Dzar ini, adalah sosok orang yang sangat tegas, orang yang sangat memiliki integritas, memiliki keteguhan, memiliki prinsip. Dan dia mengatakan, saya tidak cukup puas kalau saya belum mengumumkan tentang kebenaran daripada ajaran Islam ini di hadapan para penduduk Mekkah. Setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan baginda Rasulullah, dia kemudian menuju ke hadapan Ka'bah. Dia berteriak di hadapan orang-orang banyak
mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan pada saat itu langsunglah Abu Dzar dihajar, disiksa oleh para penduduk Mekah pada saat itu. Ini gambaran sederhana dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang sangat gigih, tidak mau melihat hal-hal yang batil. Bahkan Rasulullah pernah melontarkan sebuah pertanyaan kepada Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, kalau bagaimana ketika engkau melihat seorang pemimpin, seorang raja misalnya, yang kemudian dia meminta upeti dari orang-orang atau dari rakyatnya? Maka sahabat Abu Dzar yang merupakan as-sabiqunal awwalun, sahabat Abu Dzar ini adalah sahabat yang termasuk golongan pertama masuk ke ajaran agama Islam. Banyak ahli sejarah mengatakan ada yang urutan kelima, ada yang mengatakan urutan keenam masuk ke memeluk agama Islam. Apa yang dijawab ketika Rasulullah menanyakan demikian? Bagaimana menurut kamu? Bagaimana sikap kamu ketika engkau menemui seorang pemimpin yang mengambil upeti dari rakyatnya, dari masyarakatnya? Maka dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari, maka akan aku hunuskan pedang, aku penggal kepalanya. Kemudian Rasulullah tersenyum mengatakan, apakah engkau mau yang lebih utama daripada itu? Engkau akan mendapatkan yang lebih daripada itu. Beliau menyampaikan, maka bersabarlah sampai engkau menemuiku. Akhirnya pada saat itu dia sangat mengingat nasihat baginda Rasulullah. Dia akhirnya berdakwah dengan cara yang halus, tidak memaksakan, tidak tiba-tiba memenggal atau membunuh dan lain sebagainya. Dia menyampaikan berdakwah dengan makalah, berdakwah dengan baik, menyampaikan kepada orang-orang yang masih melakukan kezaliman pada saat itu. Sampai akhirnya ketika sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Khulafaur Rasyidin, kemudian beliau menemui pemimpin-pemimpin pada saat itu, banyak yang memperebutkan jabatan, memperebutkan kedudukan, banyak yang tergiur dengan harta. Maka Abu Dzar Al-Ghifari terus berdakwah kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Sampai suatu ketika di akhir hayatnya, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini diriwayatkan berada di salah satu daerah di pinggiran kota Madinah. Bahkan ada yang meriwayatkan di luar kota Madinah, di tengah-tengah gurun pasir. Nama daerahnya kalau tidak salah adalah Robada. Kalau mungkin kita bisa analogikan di tengah-tengah gurun yang tidak banyak orang tahu. Dia hanya ditemani dengan istrinya saja. Pada saat itu istrinya menangis ketika melihat suaminya, sahabat Abu Dzar, sedang terbaring di atas tanah dalam kondisi yang sangat lemah. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya kepada istrinya, "Mengapa engkau menangis?" Istrinya menjawab, "Aku menangisi karena engkau akan meninggal dunia. Dan engkau meninggal dalam kondisi seperti ini. Bahkan satu helai kain kafan pun kita tidak memiliki untuk menutupi jasadmu." Dan apa dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari? "Saya pernah bersama dengan Rasulullah SAW di sebuah majelis bersama dengan para sahabat. Beliau menjelaskan bahwa di antara kalian ini semua
nanti akan ada yang wafat dalam kesendirian di tengah-tengah gurun, di tengah-tengah tempat yang sepi. Dan aku telah menyaksikan bahwa orang-orang yang ada pada saat itu telah meninggal semua, telah wafat semua, dan tinggal diriku pada saat ini. Dan insya Allah itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Akulah yang akan meninggal dalam kesendirian itu. Tapi aku yakin bahwa Rasulullah pernah menyampaikan dia akan didatangi oleh segerombolan kaum orang-orang mukmin. Dan dia menyampaikan kepada istrinya, coba lihatlah, mungkin di sekeliling ada segerombolan orang mukmin akan mendatangiku. Setelah beliau meninggal dunia, tidak lama ternyata benar datang segerombolan orang mukmin yang dipimpin oleh Abdullah ibn Mas'ud. Begitu luar biasanya ketika melihat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari di tengah-tengah, di kesepian, di tengah-tengah kondisi padang pasir. Tidak banyak orang yang mengetahui, padahal beliau adalah sahabat, beliau adalah merupakan orang yang soleh, yang akhirnya kemudian ditolong, dirawat jenazah daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Itulah gambaran sosok sahabat Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ke-25 dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Beliau menyampaikan bahwa anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dulu ada orang-orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya atau mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkisah bahwa dulu ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, telah pergi orang-orang yang memiliki kemuliaan, memiliki harta yang melimpah bil ujur, dengan pahala-pahala. Maknanya begitu beruntungnya orang-orang yang kaya itu, wahai Rasulullah. Mereka semua mendapatkan pahala. Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka semua berpuasa sebagaimana kami juga melakukan puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka mampu bersedekah dengan kemuliaan harta-harta yang mereka miliki karena mereka adalah orang-orang kaya, sedangkan kami tidak. Maka maksud daripada hadis ini, keinginan para sahabat, ini pelajaran yang luar biasa. Keinginan sahabat untuk berlomba-lomba melakukan amal perbuatan baik. Ini yang perlu kita contoh. Kita tidak usah iri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Misalnya ada sahabat kita yang punya mobil baru, rumah bagus, jabatan dan lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya yang harus kita iri. Kita harus berlomba-lomba iri dengan orang lain yang mampu melakukan amal saleh, mampu melakukan keutamaan-keutamaan daripada amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Mereka puasa, mereka sholat, mereka bisa bersedekah, mereka bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dengan harta mereka, sedangkan kami tidak, wahai Rasulullah. Kalau kita maknai secara bebas seperti itu. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah, awalaysa qad ja'alallahu lakum, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian ma tasaddaqun, sesuatu apa yang bisa disedekahkan, amal yang bisa kalian sedekahkan.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, innalakum bikulli tasbihatin sadaqah. Karena sesungguhnya bagi kalian kalimat tasbih subhanallah itu adalah merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap kalimat takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap kalimat tahmid alhamdulillah, ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah itu merupakan sedekah. Pahalanya sama dengan sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap kalimat kita mentahlil kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pun juga merupakan sedekah. Wa amrin bil ma'ruf. Kita menganjurkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan baik, melakukan amal soleh, itu juga sedekah. Wa nahyin am munkar sedekah. Kita menghalau, melarang orang lain untuk melakukan kemungkaran, itu juga merupakan sedekah. Jadi banyak sekali media yang dijadikan oleh Allah sebagai perantara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hal yang mungkin kita anggap adalah sesuatu hal yang sederhana, tapi ternyata kalau itu betul-betul kita aplikasikan lillah, hanya kepada Allah, nilainya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tasbih itu sedekah. Tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu mengeluarkan harta kita, tapi dianggap sebagai sedekah oleh Allah. Kulli takbiratin, kulli tahlilatin, setiap tahlil kita. Bahkan di hadis yang lain, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kita kepada saudara kita, itu pun juga adalah merupakan sedekah. Jadi begitu banyak keran-keran kemurahan, rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ini digambarkan atau dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi buti ahadikum sadaqah. Bahkan di kemaluan istri-istri kalian itu ada nilai sedekah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berhubungan suami istri pun itu adalah merupakan bentuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah ketika di antara kita, ketika datang kepada istri kita untuk menyalurkan syahwatnya, menyalurkan kebutuhan biologisnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah itu menjadikan pahala bagi kita, pahala bagi orang itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal ara'aitum law wada'aha fi harami akana alaihi wizrun. Bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang yang menyalurkan hasratnya itu dalam cara yang haram, apakah dia mendapatkan siksa? Apakah dia mendapatkan dosa? Maka Rasulullah melanjutkan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga ketika seseorang itu menyalurkan dalam kondisi yang halal, dalam cara yang halal, yaitu bersama dengan istrinya, maka dia pun juga mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran luar biasa yang dapat kita petik, bahwa di kehidupan kita ini banyak sekali media, banyak sekali cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali cara untuk bersedekah meskipun kita tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan harta kita. Tapi jangan dibuat analogi yang terbalik. Kemudian ya sudah, kalau begitu saya tidak perlu sedekah, saya tidak perlu infak,
saya tidak perlu mengeluarkan zakat, saya bertasbih saja. Bukan demikian. Maknanya adalah banyak sekali. Meskipun keutamaan sedekah pun juga begitu luar biasa. Bahkan ketika kita melakukan hubungan suami istri, menyalurkan syahwat kita, menyalurkan hasrat biologis kita pun, itu juga adalah merupakan bentuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muasyarah kita, hubungan kita, bertegur sapa, memegang istri kita, memegang suami kita, berbuat baik, memasakkan suami, membuatkan air minum suami, itu penuh dengan ibadah. Bahkan disampaikan oleh para ulama, tidak ada satu bentuk ibadah itu yang dilakukan sepanjang atau seumur hidupnya, yaitu kecuali adalah pernikahan. Kalau sholat, ya kita awali dari takbiratul ihram sampai salam, selesai. Puasa, kalau puasa Ramadan ya kita lakukan selama 1 bulan Ramadan. Sedangkan ibadah pernikahan itu adalah ibadah yang kita lakukan seluruh atau sepanjang hayat kita sampai takdir memisahkan kita. Dan pelajaran yang terakhir, ketika ada para sahabat bertanya, ketika ada orang yang melakukan hubungan dengan istrinya, menyampaikan atau menyalurkan syahwatnya, apakah dia mendapatkan pahala? Kemudian Rasulullah menjawab dengan analogi, dengan jawaban untuk membangun analisa, membangun analogi para sahabat. Kalau seseorang melakukan hubungan itu dalam kondisi yang haram, dengan cara yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Begitu juga sebaliknya. Maknanya adalah, ini adalah sebuah dalil bagi kita bahwa kita boleh menganalisa, kita boleh dalam sumber hukum kita itu selain Al-Quran, hadis, juga ada kias. Ya, ini dalilnya, kita diperbolehkan untuk mengkiaskan. Contoh seperti dalil bahwa kita tidak boleh minum khamr wal maisir, judi-judian. Nah, pada konteks kontemporer, masalah pada saat modern ini, mungkin pada zaman dulu hanya khamr saja, tapi sekarang ada narkoba, mohon maaf, ada lem, orang yang sampai mabuk karena lem, atau judi, macam-macam bentuk judinya, ada judi online dan sebagainya. Ini adalah cara kita dengan menggunakan kias itu yang diperbolehkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan sumber yang lain adalah ijma' para ulama kita. Inilah hadirin dan anak-anakku sekalian, pelajaran dari hadis ke-25 ini. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.